tamu yang datang tuh ya, kita ngomong tuh tinggal diambil tuh. Kamu lagi ngomong tuh, baik kalau yang ini Mang Jehong lu. Apakah istrinya seperti bintang tamu yang satu ini? Aduh, masuk. Bisa juga lagi cari suami sih. Iya, emang iya. Nah, kebetulan Tapi jangan kayak gitu, ini udah punya pasangan. Udah punya Belum, tapi pasangan. kan belum resmi. Udah. Belum. Siapa? Udah. Talita Latif Belum. atau siapa? Udah tapi nggak dipublikasi. Udah panggil aja, tanya orangnya Ya udah, deh. ini orangnya ya, yang berjuang juga melawan kanker. Iya. Seperti almarhum Vidi Aldiano, ini juga ketika didiagnosa kanker, itu waktunya itu memang kalau tidak salah bersamaan. Kita akan dengarkan dan juga simak bersama-sama perjuangannya saat itu, kalau beliau seperti apa. Di pagi-pagi biar kita hadirkan Talita Latif. Selamat pagi. Selamat pagi, santai. Halo, Mami. Apa kabar sih? Sehat Baik, kan? sehat kok. Bener kan? Belum resmi kan? Aku ketawa-ketawa di belakang. Kalian tadi bicarain apa sih? Bicarain kamu sama pasangan kamu. Cariin kamu. Bukannya udah resmi kan waktu itu kesini kan? Belum, Bukannya udah, belum. belum. Kameramen, ada kesempatan. Tapi nggak putus kan? Enggak. Kok lo, Masih jangan hangat kasih aja. ke orang yang lebih calon pasangan. Tinggal. Makanya didoain dong biar Satu Indonesia segera. bilang amin. Amin, amin, amin. Talita Latif semakin sehat ya sekarang ya. Alhamdulillah, sehat banget sehat ini. Alhamdulillah. Waktu itu diagnosa kankernya itu kanker Tiroid. tiroid ya. Waktunya kurang lebih bersamaan dengan almarhum saat didiagnosa ya. Beda 1 bulan aja. 1 bulan aja Iya. ya. Nanti kita mau dengar cerita kamu seperti apa. Tapi sebelumnya kami ucapkan terima Terima kasih kasih. Talita Latif. Terima kasih, pagi-pagi aja. Pergian almarhum Vidi Aldiano masih terasa sama kita semua di sini, apalagi keluarga pasti ya. Dan Talita Latif mengenang saat sama-sama divonis kanker. Ini dia. Sama-sama berjuang. Sama-sama berjuang melawan kanker. Gimana reaksi kamu ketika tahu pertama kali bahwa sahabat kita, teman kita pergi mendahului kita? Dan kebetulan kamu juga punya sakit yang sama ya? Sedih banget sih aku. Soalnya aku deket sama Vidi. Bukan maksudnya nggak yang Vidi kan ekstrovertnya parah ya. Sampai jadi duta persahabatan dan ada di mana-mana gitu. Tapi aku kenal dia itu udah dari maksudnya aku sudah bermain sama dia dari tahun 2009. Oh wow, lama juga ya. Ya, dari host di Trans, acara musik on the spot, dia promo lagunya dia Nuansa Bening. Ya, Wow, single pertamanya banget. Single pertamanya, dan di situ kita kayak connect jadi teman kan masih ABG. Gitu sampai somehow saking asiknya anak itu gitu. Jadi aku berpartner sama Karuben Onsu. Kalau lagi absen, bisa dia yang aku minta tolong jadi hostnya dan mau. Oh ya? Ya. Oh. Jadi kayak masa muda aku sih sama dia sih seru banget sih. Gitu, seru banget kita. Kita dulu yang deket, maksudnya zaman itu gitu, aku deket tuh aku, Vidi, Widi Viera, Oh. Afgan sama Ninoran. Jadi kita kalau pulang-pulang kerja gini gitu, pulang-pulang live, pulang manggung, pulang apa, ketemuan, kita makan bareng, kita pergi bareng, kayak gitu-gitu. Kayak Oke. gitu. Vidi yang kamu kenal, sosok yang seperti apa? Wow. Dia benar-benar, dia truly humble person. Terus dia orang yang super menyenangkan, membawa apa ya? Kalau dia Vibes-nya positif. Iya, kalau dia ada di sini vibes-nya positif. Terus kalau ngomong sama dia tuh orang yang perfeksionis banget. Jadi kayak dia tuh nggak mau kelihatan jelek. Vidi tuh nggak mau kelihatan jelek gitu. Jadi kayak dari head to toe, dari apapun pokoknya kayak gue harus bagus gitu dengan gaya dia ya. Iya. Jadi kayak ya aku sedih aja sih kayak dia seseorang public figure yang berpengaruh gitu, apalagi di menjelang akhir hidupnya dia harus battling dengan kankernya dia, tapi dia dapat berkah sebuah program yang tiba-tiba membuat dia mengeluarkan dia punya talenta lain selain nyanyi gitu. Hosting dan itu cukup booming ya gitu. Bener. Dan itu untuk generasi-generasi mungkin Gen Z dan Gen Alpha mungkin itu kayak haha lucu banget program itu gitu. Ya, dan bukan cuma dia cara membawakan programnya, tapi di program itu, di podcast itu tuh dia benar-benar menunjukkan walaupun dia sakit, tapi tetap menyebarkan positivity. Yes. Ya, Itu yang justru legacy yang menurut kita tuh ini penting banget bahwa
Ya dia sakit tapi dia ikhlas, Iya, dia menjalani, betul. tapi dia tetap bahagia gitu. Maksudnya Iya. nggak ada yang dia tutupi, Iya. dia berbagi semuanya. Iya, betul. Inilah gue, Iya. dan gue ikhlas dengan ketetapan Tuhan. Betul. Itu yang kita salut dari seorang Vidi, keren Betul, banget betul. Alma. Iya. Tapi Talita, kamu kan kenal sama Vidi waktu dari zaman masih ABG. Sampai akhirnya di tahun yang sama hanya beda 1 bulan, kalian divonis kanker. Ada komunikasi. Komunikasi. Pasti. Karena kenal udah lama banget. Telepon langsung. Dia nelfon. Jadi pertama aku telepon dia. Kayak nggak nyangka. Aku manggil dia Tumpur. Dia manggil aku Empur. Apa itu Empur? Tempur. Oke. Gitu. Jadi kayak hanya between us ya. Jadi kayak waktu dia sakit aku nggak nyangka banget seorang dia yang se-energik itu dengan ya pokoknya seorang dia lah dengan karakter dia, terus dia kena sakit kayak gitu. Terus dia cerita, tapi persisan tadi kayak kalian bilang gitu, dia tuh nggak mau kasih lihat diri gue sakit. Gue harus, ya gue memang sakit, tapi ini tidak menghentikan apapun yang sudah gue jalankan. Iya, Gitu. iya. Gitu loh Kak. Jadi kayak ya udah, Orangnya nggak I keep, rapuh ya? iya, I keep going gitu. Terus aku ya sebagai seorang teman gitu, sebagai seorang rekan kerja gitu. Jadi ya menguatkan juga pada saat itu. Bulan depannya aku yang kena. Jadi kayak iya, kita gini gila ya takdir kita kayak gini ya gitu. Jadi kalau gitu kayak sedih gitu. Tapi ya aku seperti kakak-kakak semua di sini, Vidi juga almarhum, selalu nguatin buat kita yang survive atau kita yang lagi fighting dengan cancer adalah ya memang we have to be tough. Ya kan? Kayak positive thinking, kita harus happy, harus bahagia. Ya. Gitu. Nggak boleh ditambah stres ya. Iya gitu, karena kan itu pemicu yang sangat penting sekali stres kan gitu. Jadi kayak, ayo Pur, lu harus bisa kayak gue. Talita, sebentar. Kamu tadi bilang bahwa Vidi yang kena atau divonis duluan kanker. Kemudian sebulan kemudian kamu. Kamu cara ngomong ke Vidinya gimana untuk kasih tahu bahwa kamu juga divonis kanker? Kalimat. Dia yang nelpon kan. Aku cuman kayak, gue takut mati. Aku yang kayak gitu. Gue gak mau mati. Aku yang kayak gitu. Kayak, ya karena aku punya anak kan. Pada saat itu Vidi tuh belum, lagi putus sama Sheila waktu itu dia. Oke. Gitu, jadi aku punya anak gitu. Kayak gue takut mati, gue takut mati. Gila, aku sampai 3 hari gak keluar dari kamar. Jadi sampai kayak mami, kayak Talita makan, Talita yang kayak gitu. Kayak, ya aku pada saat itu Kamu nggak punya semangat untuk hidup gitu. iya kayak aku Nggak takut gitu, ketakutan kayak Takut, iya. Putus asa. Iya putus asa gitu. Apa Vidi kalimat yang keluar dari mulutnya saat itu? Ya dia cuma bilang gini, gue juga baru tahu ini, maksudnya dia juga baru tahu dia mengalami hal itu kan. Jadi, tapi dia bilang kayak ayo kita tuh bisa gitu, kayak kita tetap kerjain. menyemangati. Iya kita tetap kerja ya Tal gitu, kita tetap kerja, dia empurkan, kita tetap kerja Empur, kita tetap happy, lu bawa anak lu keliling dunia, dia tahu aku suka traveling kan. Terus sama keluarga, sama teman-teman, pokoknya we have to be tough and kita bisa fight ini. Kita bisa survive, dia bilang gitu. Kayak wah itu di saat kita lagi ada di posisi itu, ini aku coba untuk kuat aja ya. Itu dunia tuh kayak gimana ya, kita ngerasa diri kita sehat banget, tiba-tiba lutut lemes kayak nggak bisa berdiri, kayak iya kamu ada CA ini, karsinoma papilari blablabla dengan bahasa dokter. Aku nggak bisa ngomong apapun pada saat itu, aku hanya didampingin ibuku karena aku punya problem rumah tangga kan dulu. Aku cuma bilang ke Mami kayak, Mam, what should I do? Nggak ngerti harus ngapain. Karena di usia segitu, anak masih kecil, kayak gue bisa nggak ya battling dengan ini gitu. Jadi disitulah memori aku mengenai almarhum kemarin. Kayak wah, aku kira aku yang bakal duluan gitu dengan dia kan kuat banget gitu loh, dia kuat gitu. Aku drop banget gitu. Jadi kayak wah bisa nggak ya gitu, ngomongin aja langsung kedinginan banget, kering-kering. Tapi ya udah, jadi dari support seperti itu kayak ya udah I keep going, kita tetap terus keep kontak dengan kesehatan sekarang ya udah usia yang nanyanya kalau dia ke aku udah tahu pasti kayak gimana Pur. All good, hasil PET scan gimana, hasil lab gimana, udah bahasanya tuh udah yang kayak gitu. Jadi ya aku hilang teman fighter aku hilang gitu. Dan kemarin aku di luar kota baru pulang kemarin, nggak sempet yang kasih tahu aku kakakku. Wah itu aku shock banget.
Talita Latif, kita mau kasih lihat postingan Talita Latif beberapa waktu yang lalu saat kepergian almarhum. Pur, Talita Latif, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pur, kita udah main lama banget dari kita pada masih kecil, terus kerja bareng juga. Bahkan dulu kalau Bensu lagi pas absen, bisa lo temenin gue buat host di On The Spot. Belum lagi meet up abis pada beres kerja. Kita nggak ketemu tiap hari dan kita juga nggak chat atau call tiap hari. Tapi kita selalu keep contact dan saling support sesama cancer fighter. Belum lagi kenangan-kenangan lainnya. Ya Allah, nggak percaya kita kena sakit juga barengan, cuma beda sebulan sama-sama kena cancer. Saat itu juga lo telepon gue untuk nguatin gue dengan bilang kita bisa lewati itu dan pasti survive. Tapi kenapa lo perginya cepet banget, Pur? Bener-bener bikin shock, nggak percaya, ya Allah. Allah Subhanahu Wa Taala sayang banget sama lo, Pur. Sekarang udah nggak sakit lagi ya, Pur. Udah nggak perlu insecure and anxiety lagi dengan semuanya. Lo baik banget, terlalu baik. Banyak yang sayang sama lo, Pur. Happy ya di sana. Rest in love, my good friend Vidi. Oh. Sedih banget. He is a good friend. Lihat aja kan temennya segitu banyak, ya kan kayak dia meninggalkan memori yang indah lah di hati aku, di hidup aku, di perjalanan karir gitu kayak. Komunikasi terakhir sama almarhum kapan? Akhir tahun waktu aku melihat dia ada tampil podcast apa gitu ya, aku lupa, terus aku melihat dia perubahannya kayak kurus banget kan, drastis. Ya udah di situ aku langsung nanya kayak ya langsung teleponan lah kita teleponan, ya dia kasih tahu bahwa ya lagi terapi yang terakhir ini ya dia ini banget lah reaksinya di badan dia tuh sampai sebegitunya hasilnya, sampai ya orang langsung bisa ngeliat gila Vidi berubah banget sekarang. Pasti orang yang melihat bukan hanya aku, tapi pasti orang yang melihat pasti akan gitu. Ya aku nggak bisa ngomong apa-apa karena aku mengerti perasaan hal itu. Makanya aku bilang kayak anxiety kita, overthinking kita gitu. Kita pengennya terlihat selalu sempurna di depan orang karena kita public figure kan. Tapi somehow dengan penyakit kita ini kita nggak bisa lawan badan kita. Kita pengen kelihatannya kayaknya perfect di kamera. Kita pengen kayaknya kelihatannya perfect di panggung gitu. Tapi penyakit kita bikin kita nggak bisa kayak gitu. Gitu. Jadi kan itu kan sebenarnya pergelutan di batin kita gitu. Terus aku cuman ya udah bener-bener kita mentalnya harus bener-bener kuat iya, bisa jadi menerima keadaan. Iya, dia insecure banget dengan dirinya dia yang jadi kurus banget. Aku insecure banget yang karena hormon tiroid jadi gemuk banget. Kayak kita kayak ada-ada aja ya Pur gitu. Kayak kita harus battling kayak gini, tapi ya kita harus bisa. Sorry, gitu. Talita Latif, maaf aku potong. Tadi kamu bilang bahwa badan kamu tuh sekarang Gemuk lagi. menggemuk tuh karena ada Karena perubahan apa? hormon tiroid itu. Karena hormon itu tiroid, berpengaruh. iya, Oh gitu. hipotiroid iya. So, Aku makan mungkin bisa lebih dikit dari kakak semua, tapi hormon itu ya itulah battlingnya gitu. Hormon di badan aku ini tidak baik. Gitu. so gimana dengan mental kamu? Gimana kamu bisa menghadapi itu semua? Maksudnya tadi. Ya nggak kuat mental sebenarnya, kan capek bertahun-tahun orang kayak basa-basi orang Indonesia ini kan kadang-kadang suka nggak Ngomongin fisik. Iya kan, kayak fisik tuh hal yang gimana Nomor gitu satu, buat apalagi kan kita public figure pasti kayak ya apa kabar gila lo ini banget sekarang, lo ini banget, kayak I have to listen that sentence like dari 2020 sampai sekarang gitu. Kadang-kadang kayak ada mati capek kali Bo, lo nanya nggak ada yang lain apa gitu. Tapi kayak ya I try to be nice kayak iya biasalah hormon lagi nggak bagus gitu. Kayak ada perasaan seperti itu ya? Ada banget, Oh, ada banget. so sad loh. Talita, semoga makin sehat ya. Tetap semangat ya saya. Dan please ya kita normalisasi buat orang-orang di luar sana, buat sobat Ambiar tolong kasih tahu siapapun itu, tetangganya, teman-temannya, keluarganya. Jangan pernah ada pertanyaan, kok gemukan ya, kok kurusan Kita ya. nggak tahu apa yang terjadi. Ini Talita adalah salah satu public figure. Untungnya mau speak up gitu loh. Teman-teman yang lain yang bukan public figure terkadang kan malu dengan penyakitnya. Benar. Terus akhirnya dia tidak speak up, terus akhirnya terjadi perubahan dalam tubuhnya. Sehingga orang-orang sekelilingnya seenaknya, kok kamu gemuk sekarang? Kok kamu... Ya, kita bakal jelas artikel yang satu ini. 4 tahun pacaran dengan sang kekasih, Talita Latif belum yakin untuk menikah lagi, trauma masa lalu. 4
tahun loh. Nggak trauma masa Kawin mah lalu. nggak usah trauma. Terus aja kawin. Iya. Ada lagi ya kawin Jangan lagi. dijadikan trauma, jadikan itu vitamin saya. Kayak aku harus, kayak mami harus tough Iya. selalu ya. 4 tahun lumayan lama loh. Nggak ada trauma karena masa lalu tuh udah lewat banget lah ya. It's past is past, udah bye gitu. Talita nggak mau gitu kalau lagi tidur kan sekarang kasus sendiri gitu kan. Kalau ada pengen dipeluk itu kan nggak pengen. Aku aja yang Ternyata telepon datang dong. ya kalau perempuan aku aja yang laki pengen gitu kadang-kadang. Pengen dipeluk ya, King? Pengen Ya, dipeluk dan memeluk sabar ya, gitu. King. Oh. Arahnya sih ke sana. Yalah. Aku arahnya ke sana, tapi kan maksudnya kayak aku nggak mau terlalu kayak zaman dulu ABG kayak iya, gue mau Iya, let's go. cuma ngoceh macem-macem gibah sana sini gitu terus tiba-tiba kayak gitu nggak mau. Oh, sekarang banyak yang dipikirin ya. Banyak gitu jadi kayak ya Nggak mau udah berdrama lah ya, nggak kayak mau dulu drama-drama gitu jadi kayak ya udah let it go with the flow arah dan tujuannya ke sana. Mudah-mudahan aku cuma percaya gini kalau memang ini Tuhan jodohkan pasti akan didekatkan akan dilancarkan gitu aja. Aku Nah, kita ini aja kita kalau berani banget tuh apa bahasa ini bukan ekspresif apa? Ambisius apa? Bukan ambisius maksudnya kan ada orang yang ini aja gitu. Agresif. Agresif aja kitanya nyodor-nyodorin aja Talita. Kawinin gua gitu ya. Kan Nazar Kan duluan nggak deh. bisa gitu. Kan Nazar duluan Aku baru udah aku. begitu. Akhirnya Udah di tahap itu ya, King? Gak apa-apa, nggak suka juga. Akhirnya? Kenapa? Kalau nggak suka, kenapa nggak sukanya? Kasih keterangan. Ya udah kalau nggak suka mundur kita cari yang lain gitu. Gitu. Oke. Jadi nggak buang-buang waktu. Betul, nggak buang-buang Iya. waktu. Mau nggak? Setuju. Enggak, ya udah, gue cari lagi. Ya mau nggak? Kalau nggak mau ya udah bye. Oh, udah emang. Talita Latif kita tunggu kabar Talita, baiknya. makasih ya. Semoga kamu semakin sehat ya Talita Latif Amin, ya. terima kasih, Kita akan Mama. dari saat lagi tetap di Pagi Bobo.